Selamat siang, perkenalkan saya Osin Oa. Saya berasal dari SDK Kedok Gajah. Di video kali ini saya akan menjelaskan karya inovasi pembelajaran agama Katolik kelas 1 SD dengan tema Aku Dicintai Allah. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, diharapkan peserta didik menyadari dirinya ciptaan Allah yang berharga. Lalu yang kedua, siswa dapat menunjukkan rasa syukur dan percaya diri. Untuk inovasi pembelajarannya, yaitu yang pertama, setiap siswa dapat melakukan cerita yang berasal dari gambar atau buku. Yang kedua, siswa juga dapat memahami bahwa pembelajaran yang disampaikan yaitu berbasis emosi dan juga refleksi sederhana. Untuk kegiatan pembelajarannya, jadi guru menjelaskan atau bercerita Allah menciptakanku atau menciptakan manusia. Lalu yang kedua, setiap siswa diharapkan untuk dapat melakukan tanya jawab sederhana tentang diri atau pribadi masing-masing. Lalu yang ketiga, siswa diminta untuk menggambarkan diri masing-masing dan juga satu hal yang disyukuri. Kemudian siswa diminta untuk melakukan presentasi singkat atau bercerita di depan kelas. Untuk asesmennya sendiri, guru melakukan observasi terkait sikap dari masing-masing siswa selama pembelajaran berlangsung, lalu kemudian mengecek setiap gambar yang dilakukan oleh siswa. Nah, untuk profil pembelajaran Pancasilanya yang dapat dipetik yaitu beriman dan bertakwa, lalu kemudian mandiri. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Osin Oa. Saya berasal dari SDK Kedok Gajah. Di video kali ini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran agama Katolik kelas 2 SD dengan tema keluargaku. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa mengenal anggota keluarga inti. Lalu yang kedua, siswa dapat memahami kasih sayang dalam keluarga. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyebutkan peran sederhana anggota keluarga. Nah, untuk inovasi pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, antara siswa dapat bercerita dengan interaktif dengan berupa contoh gambar pada buku tentang keluarga. Lalu kemudian untuk media visualnya berupa gambar keluarga atau foto keluarga. Yang ketiga, belajar sambil bermain dan bercerita. Untuk kegiatan pembelajarannya ada 4, yaitu yang pertama, guru bercerita tentang keluarga bahagia, lalu siswa menggambar keluarga masing-masing, kemudian melakukan tanya jawab tentang anggota keluarga siswa, lalu siswa diminta untuk menceritakan gambar yang sederhana sesuai dengan keluarga masing-masing. Nah, untuk media dan alatnya yaitu buku cerita bergambar, lalu kertas gambar dan pensil warna, kemudian ada flashcard anggota keluarga. Untuk penilaiannya yaitu guru melakukan observasi keaktifan siswa, lalu guru dapat memeriksa hasil gambar keluarga dari siswa masing-masing. Kemudian
Guru memastikan juga kemampuan siswa dalam menyebutkan anggota keluarganya. Untuk nilai karakternya yang disampaikan pada materi ini yaitu kasih sayang, rasa syukur, percaya diri, dan juga menghargai keluarga. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Osin Boa. Saya berasal dari SDK Kedo Gajah. Di video kali ini saya akan menjelaskan karya inovasi pembelajaran agama Katolik kelas 3 dengan tema Aku Dapat Tumbuh dan Berkembang. Untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat menyadari pertumbuhan fisik dan karakter. Lalu yang kedua, siswa bersyukur atas perkembangan diri. Untuk inovasi pembelajarannya, yaitu dengan membuat jurnal refleksi sederhana, lalu membuat video pembelajaran kontekstual. Untuk kegiatan pembelajarannya, guru dan siswa menonton video pertumbuhan manusia, lalu setiap siswa diminta untuk menulis perubahan diri dari kecil sampai sekarang. Lalu kemudian dapat dilakukan diskusi bersama di dalam kelas. Untuk asesmennya, guru dapat mengecek jurnal refleksi yang dilakukan oleh siswa, kemudian memperhatikan partisipasi diskusi antara siswa. Untuk profil pembelajaran Pancasila yang dapat disampaikan yaitu mandiri dan bernalar kritis. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Osin Boa. Saya berasal dari SDK Kedo Gajah. Di video kali ini saya akan menjelaskan karya inovasi pembelajaran agama Katolik kelas 4 dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenali keunikan dan potensi diri. Lalu kemudian siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan. Untuk inovasi pembelajarannya, guru dapat melakukan pendekatan pembelajaran dengan siswa. Lalu yang kedua, setiap siswa dapat melakukan diskusi kelompok dan juga melakukan role play. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, setiap siswa dapat menyadari atau mengidentifikasikan bakat dan juga minatnya. Lalu setiap siswa dapat melakukan role play, menghargai perbedaan. Kemudian siswa dapat melakukan diskusi bersama di dalam kelas. Untuk asesmennya, guru dapat memperhatikan atau mengobservasi sikap dari masing-masing siswa. Lalu kemudian mengecek atau membaca setiap refleksi yang disampaikan oleh siswa melalui tulisan. Untuk profil pembelajaran Pancasilanya yang dapat disampaikan yaitu berkebinekaan global, yang kedua percaya diri. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Osin Boa. Saya berasal dari SDK Kedo Gajah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran agama Katolik kelas 5 dengan tema perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Untuk capaian pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik memahami bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Yang kedua, siswa juga memahami bahwa memiliki martabat yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tujuan pembelajarannya, guru menjelaskan makna dari citra Allah, lalu kemudian menjelaskan juga tentang menyadari kesetaraan martabat perempuan dan laki-laki, serta memberikan penjelasan dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Kemudian untuk pemahamannya ada dua, yaitu yang pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki
sama berharga. Lalu yang kedua, saling melengkapi dalam kasih. Untuk pertanyaan diskusi antara siswa dan guru, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah anak laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama? Lalu yang kedua, bagaimana cara menghargai teman yang berbeda? Dari materi perempuan dan laki-laki yaitu sama, diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Untuk aktivitas pembelajarannya, setiap siswa mendengarkan cerita kitab suci, lalu kemudian membentuk kelompok dan berdiskusi kelompok. Yang ketiga, bermain peran sesuai dengan kitab suci yang dibacakan, kemudian membuat poster dengan judul Aku Citra Allah. Untuk asesmennya, guru juga melihat sikap dari masing-masing siswa, apakah mereka menghargai sesama atau tidak. Lalu yang kedua, dari pengetahuannya, apakah siswa benar-benar memahami citra Allah. Kemudian keterampilannya, siswa membuat poster dan juga melakukan role play. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Usin Boa. Saya berasal dari SDK Kedok Gajah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi inovasi pembelajaran agama Katolik kelas 6 dengan tema Aku Bangga Sebagai Bangsa Indonesia. Untuk capaian pembelajarannya ada 3, yaitu menyadari jati dirinya sebagai warga bangsa Indonesia yang dikaruniai Allah. Lalu yang kedua, siswa diharapkan menunjukkan sikap cinta tanah air sebagai wujud iman Kristiani. Lalu yang ketiga, siswa juga diajarkan bagaimana menghargai keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan makna bangga sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, menyebutkan keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah. Yang ketiga, menghubungkan iman Katolik dengan sikap cinta tanah air. Lalu yang keempat, menunjukkan sikap toleransi, persatuan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk pemahamannya, itu ada 2. Yang pertama, Allah menciptakan aku sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam. Lalu yang kedua, mencintai Indonesia berarti bersyukur dan bertanggung jawab atas karunia Allah. Untuk pertanyaan diskusi di dalam kelas ada 3, yaitu mengapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Lalu yang kedua, apa hubungan iman Katolik dan cinta tanah air? Lalu yang ketiga, bagaimana caraku menunjukkan rasa bangga sebagai anak Indonesia? Untuk dasar kitab sucinya diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1a dengan berbunyi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang. Sini ada materi intinya, yaitu Indonesia sebagai anugerah Allah. Pertama, bangsa yang beragam, suku, budaya, dan agama. Ini juga siswa dapat memahami keberagaman adalah kekayaan dan juga perlu dijaga dengan sikap saling menghormati. Untuk sikap bangga sebagai bangsa Indonesia, seluruh siswa diharapkan untuk cinta budaya Indonesia, kemudian menjaga persatuan, lalu menghormati perbedaan dan juga taat aturan. Contoh sikap anak Indonesia yang harus dipahami oleh siswa, yang pertama, menghargai teman berbeda agama, kemudian mengikuti upacara bendera, yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, lalu yang keempat, menjaga lingkungan. Untuk aktivitas pembelajarannya,
Setiap siswa dapat melakukan diskusi kelompok, lalu kemudian membuat poster dengan tema "Aku Bangga Sebagai Bangsa Indonesia". Lalu siswa juga diharapkan untuk melakukan refleksi pribadi. Untuk asesmennya, guru memperhatikan toleransi dan tanggung jawab dari masing-masing siswa. Kemudian secara pengetahuan, siswa juga harus memahami makna nasionalisme. Lalu yang ketiga, keterampilan, diharapkan dari masing-masing siswa dapat membuat poster dan presentasi yang benar. Terima kasih.